Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta ilmu dan pencari ridha Allah. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena setiap dukunganmu di channel dakwah ini bukan sekedar klik, tapi bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir, insya Allah. Dan tulislah di kolom komentar, Allahu Akbar, sebagai bentuk zikir dan pengharapan, agar hajatmu, doa-doamu, dan segala urusan hidupmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menyimak kisah yang mungkin akan membuatmu terdiam sejenak, tentang seorang Gus, anak dari seorang kiai besar, yang suatu hari membagikan makanan dan buah jeruk untuk para santrinya, bukan dengan tangan lembut, tapi dengan cara ditendang dan dilempar-lemparkan. Sebagian santri tampak tersinggung, sebagian lain hanya diam, dan sebagian lagi menunduk sambil mengambil jeruk itu tanpa bicara. Sekilas, perbuatan itu tampak aneh, bahkan seperti tak sopan. Tapi apakah benar begitu? Apakah mungkin seorang anak kiai melakukan hal yang sia-sia? Ataukah ada hikmah besar yang tersembunyi di balik setiap lemparan itu? Ingatlah sahabat, dalam Islam, tidak ada kejadian yang terjadi tanpa izin Allah. Terkadang sesuatu yang tampak buruk di matamu justru menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka sebelum kita menghakimi, mari kita renungkan. Apakah kisah ini tentang kesombongan, ataukah tentang ujian adab, kesabaran, dan keikhlasan dalam menerima rezeki? Duduklah dengan hati yang tenang, karena di balik kisah sederhana ini tersimpan pelajaran akhlak dan makna dakwah yang begitu dalam, yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap adab dan niat dalam amal. Hari itu, suasana pesantren begitu hangat. Para santri berkumpul di serambi masjid setelah mengaji. Tiba-tiba, Gus, anak dari seorang kiai yang sangat dihormati, datang membawa beberapa keranjang berisi buah jeruk dan makanan. Para santri tersenyum gembira, mengira akan mendapatkan hadiah atau sedekah dari sang Gus. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat banyak dari mereka tertegun. Satu persatu jeruk itu tidak dibagikan dengan tangan lembut, melainkan dilempar, bahkan ada yang ditendang ke arah santri. Sebagian santri menatap heran, sebagian lagi menunduk, menahan perasaan. Ada yang berbisik pelan, kenapa Gus memperlakukan rezeki seperti itu? Namun, ada juga santri yang tetap diam, memungut jeruk itu dengan penuh hati-hati dan mendoakan, semoga ini tetap menjadi berkah. Sahabat, dari kejadian itu banyak yang mungkin langsung menilai buruk. Padahal, disitulah ujian adab dan niat sedang berlangsung. Dalam Islam, Allah tidak menilai bentuk luar perbuatan kita, tapi niat dan isi hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin Gus itu ingin menguji hati para santrinya. Apakah mereka hanya menghormati beliau saat diperlakukan lembut, atau tetap beradab walau diuji dengan perlakuan yang tak biasa? Disinilah letak hikmahnya. Adab sejati bukan tampak ketika semuanya mudah dan menyenangkan, tapi ketika hati kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Begitulah tabiat manusia, mudah menilai dari pandangan mata, tapi lupa menimbang dengan pandangan hati. Allah telah mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, agar kita tidak berprasangka buruk.
karena prasangka adalah dosa yang tersembunyi. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Kisah ini mengajarkan bahwa niat dan adab berjalan seiring. Gus mungkin sedang mengajarkan makna keikhlasan dan kerendahan hati, bahwa siapapun yang memberi, memberi karena Allah, dan siapapun yang menerima, hendaklah menerima dengan syukur, walau caranya tak sesuai harapan. Rasulullah SAW sendiri pernah diuji dalam hal adab dan penerimaan. Pernah suatu ketika, ada seorang Arab Badui menarik selendang Nabi dengan kasar hingga meninggalkan bekas di leher beliau. Lalu berkata dengan nada keras, "Berikan kepadaku dari harta Allah yang ada padamu, wahai Muhammad." Apa respon Rasulullah SAW? Beliau tidak marah. Beliau tersenyum dan memerintahkan sahabatnya untuk memberi orang itu apa yang dia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah sahabat, di situ kita belajar, adab tidak selalu datang dari perlakuan lembut, tapi bisa lahir dari ujian hati yang keras. Ketika santri menerima jeruk yang dilempar dengan hati ridho, maka sebenarnya ia sedang meraih derajat ikhlas dan tawadu yang tinggi. Tapi ketika santri merasa direndahkan, mungkin itu tanda bahwa ego dan rasa aku pantas dihormati masih menutupi jiwanya. Maka dalam setiap amal, kuncinya adalah meluruskan niat dan menjaga adab. Jangan hanya menilai dari bentuk luar, tapi pahami makna dalamnya. Karena terkadang, sesuatu yang tampak kasar bisa menjadi cara Allah menanamkan hikmah yang lembut di dalam hati. Setelah kejadian itu, sebagian santri mulai saling bertanya dalam hati, apakah pantas seorang Gus, anak kiai, membagikan makanan dengan cara seperti itu? Ada yang merasa heran, ada yang kecewa, tapi ada juga yang justru merenung dalam diam. Seorang santri tua yang lebih berpengalaman berbisik kepada teman-temannya, "Jangan cepat menilai, mungkin Gus sedang menguji kita. Sebab guru-guru kita sering mengajar tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat cara dan simbol." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Dalam dunia pesantren, pelajaran adab kadang datang dari hal-hal kecil. Dari cara makan, cara duduk, bahkan dari cara menerima sesuatu. Semua mengandung hikmah. Begitu pula dengan tindakan Gus tadi. Mungkin ia ingin menanamkan makna yang lebih dalam dari sekedar memberi jeruk. Bahwa berkah pemberian itu tidak selalu tampak dari caranya, tetapi dari niat dan penerimaan hati. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam memberi. Beliau selalu memberi dengan tangan kanan, dengan wajah tersenyum, tanpa merendahkan penerima. Beliau bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Rasulullah juga pernah menggunakan cara yang mengandung pelajaran. Beliau kadang membiarkan sesuatu terjadi agar sahabatnya belajar dari hikmah di balik kejadian itu. Misalnya, ketika ada sahabat yang memuji seseorang secara berlebihan, Nabi menegur dengan lembut agar kita belajar menjaga lisan dan tidak menyanjung secara berlebihan. Atau ketika beliau menegur seseorang yang makan dengan tangan kiri, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mendidik adab dan disiplin hati. Begitu pula mungkin dengan Sang Gus. Ia bukan sekedar melempar jeruk, tapi sedang melempar makna. Ia ingin melihat siapa di antara santrinya yang menerima dengan adab, bukan dengan ego. Karena adab menerima lebih berat daripada adab memberi. Saat kita diberi dengan cara yang tidak kita sukai, saat itulah hati kita diuji. Apakah masih bisa bersyukur atau malah marah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 9.
Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan maupun terima kasih darimu. Ayat ini mengajarkan bahwa memberi karena Allah berarti tak perlu pengakuan. Begitu pula menerima karena Allah berarti tak boleh menolak rezeki hanya karena caranya tidak indah di mata kita. Bayangkan jika para santri itu memahami hal ini. Mereka akan melihat buah jeruk itu bukan sekedar benda, tapi sebagai simbol ujian keikhlasan. Mereka akan mengambilnya sambil menunduk, bukan karena takut, tapi karena sadar. Rezeki itu datang dari Allah, bukan dari siapa yang melemparnya. Dan disinilah inti dakwah tersirat. Dakwah tidak selalu lewat ceramah panjang. Kadang dakwah datang dalam bentuk tindakan sederhana yang menampar kesadaran hati. Mungkin bagi sebagian orang, tindakan Gus itu salah. Tapi bagi yang hatinya lembut, itu menjadi cermin diri. Apakah aku masih menilai dari tampilan luar atau sudah belajar melihat dengan mata hati? Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu." Hadis riwayat Muslim. Begitulah makna sejati dari memberi dan menerima dalam Islam. Bukan sekedar soal bentuk, tapi soal hati. Gus sedang mengajarkan bahwa setiap rezeki adalah ujian dua arah. Ujian bagi yang memberi agar ikhlas, dan ujian bagi yang menerima agar bersyukur. Beberapa hari setelah peristiwa itu, para santri masih membicarakannya. Ada yang merasa kecewa, ada yang bingung. Namun ada juga yang mulai menyadari bahwa mungkin tindakan sang Gus bukan sekadar spontanitas, melainkan pelajaran tersembunyi tentang adab, sabar, dan hati. Kiai mereka akhirnya memanggil para santri dan berkata dengan lembut, "Anak-anakku, jangan cepat menilai seseorang dari caranya memberi sebelum kau pahami apa maksudnya. Gus kalian itu tidak bermaksud merendahkan makanan, tidak pula menghina rezeki. Ia ingin melihat bagaimana kalian menjaga adab meski hatimu sedang diuji. Karena yang mulia di sisi Allah bukan yang paling cepat bicara, tapi yang paling sabar menahan hati." Kata-kata itu menyentuh hati santri. Barulah mereka mengerti bahwa kadang guru mengajar tidak dengan kata, tapi dengan ujian. Dan terkadang Allah juga mendidik hambanya bukan lewat kelembutan, tapi lewat hal-hal yang membuat kita tersentak, agar kita sadar dan kembali merenung. Dalam Islam, dakwah bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tapi juga tentang cara dan kelembutan dalam menyampaikan. Allah bahkan memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun, seorang penguasa yang sangat sombong, dengan firman-Nya, "Pergilah, kamu berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut." Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ayat ini mengajarkan, jika kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan kelembutan, apalagi kepada sesama muslim, maka segala bentuk dakwah, nasihat, atau pengajaran, jika disampaikan dengan hati yang kasar, akan kehilangan berkahnya. Namun, kelembutan bukan berarti tanpa ketegasan. Kadang seorang guru atau kiai harus menegur dengan cara yang menggugah agar muridnya tidak tertidur dalam zona nyaman. Seperti halnya Rasulullah yang menegur sahabat dengan cara yang mendidik, bukan mempermalukan. Begitulah mungkin maksud sang Gus. Ia menyampaikan dakwah dengan simbol, bukan dengan kata-kata. Jeruk yang dilempar itu hanyalah alat,
maknanya jauh lebih dalam. Bahwa dalam hidup, kita tidak selalu menerima kebaikan dengan cara yang kita harapkan. Kadang rezeki datang dalam bentuk yang kasar, tapi isinya tetap manis. Seperti jeruk itu. Yang penting bukan bagaimana ia datang, tapi bagaimana hati kita menerimanya. Rasulullah bersabda, "Orang kuat bukan yang pandai bergulat, tapi yang mampu menahan amarah ketika marah." Maka, ketika seorang santri mampu menahan diri, bersabar, dan tetap menghormati gurunya meski diuji, disitulah kekuatan sejati. Kekuatan iman bukan otot. Kekuatan hati bukan gengsi. Dari kisah ini kita belajar bahwa dakwah tidak selalu harus lantang. Kadang ia datang dalam bentuk diam, tindakan, atau perbuatan kecil yang menyentuh nurani. Dan setiap kejadian, sekecil apapun, bisa menjadi cermin untuk memperbaiki diri. Jadi, ketika engkau melihat sesuatu yang tampak tidak sesuai, jangan terburu menghakimi. Karena bisa jadi di balik kejadian itu, Allah sedang ingin menumbuhkan hikmah dalam hatimu. Sahabat, dari kisah sederhana ini, kita belajar bahwa tidak semua yang tampak kasar berarti hina, dan tidak semua yang lembut pasti benar. Adab, niat, dan keikhlasan adalah 3 hal yang menjadi penentu nilai amal di sisi Allah. Terkadang Allah mendidik kita melalui kejadian yang membuat hati kita tersinggung, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kesabaran. Ingatlah, setiap rezeki, sekecil apapun, datang dari Allah, bukan dari tangan manusia. Maka terimalah dengan syukur meski caranya tidak sesuai keinginanmu. Karena yang diuji bukan tanganmu yang menerima, tapi hatimu yang menafsirkan. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk menjaga adab di setiap keadaan, tidak cepat menilai, dan selalu melihat segala sesuatu dengan cahaya ilmu dan iman. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tulislah di komentar Allahu Akbar agar hajatmu dikabulkan, rezekimu dilapangkan, dan hatimu diterangi dengan cahaya hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.